Pernah nggak kamu bayangin setelah Indonesia merdeka, ternyata masih ada yang ingin mengubah negara ini? Bukan penjajah, tapi dari dalam negeri sendiri. Tahun 1949, Indonesia masih dalam masa pemulihan setelah perang. Di tengah kondisi itu, muncul sebuah gerakan bernama Darul Islam, dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Dia memiliki satu keinginan besar, mendirikan negara berdasarkan hukum Islam di Indonesia. Tapi semua ini tidak terjadi begitu saja. Ada awal mula yang penting. Semua bermula setelah perjanjian Renville tahun 1948. Perjanjian itu membuat wilayah Indonesia semakin menyempit. Dan yang lebih berat, pasukan TNI harus mundur dari Jawa Barat. Wilayah itu pun mengalami kekosongan kekuasaan. Di tengah kondisi itulah, Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo melihat peluang. Ia tidak setuju dengan keputusan pemerintah dan ingin mendirikan negara berbasis hukum Islam. Kartosuwiryo bahkan memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1949. Namun, pemerintah Indonesia menolak keras hal ini, dan sejak saat itu konflik pun tidak bisa dihindari. Pemberontakan DI atau TII tidak hanya terjadi di satu tempat. Gerakan ini menyebar ke berbagai daerah. Mereka memperluas pengaruh DI atau TII ke berbagai daerah. Di Aceh muncul tokoh seperti Daud Bareruh, di Sulawesi Selatan ada Kahar Muzakar. Di setiap daerah terjadi pertempuran antara pasukan DI dan TNI. Rakyat sipil pun ikut merasakan dampaknya, hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian. Pemerintah tidak tinggal diam. Berbagai operasi militer dilakukan untuk menghentikan pemberontakan ini. Salah satu tokoh penting dari pihak pemerintah adalah Abdul Haris Nasution. Setelah bertahun-tahun konflik, akhirnya titik balik terjadi. Pada tahun 1962, Kartosuwiryo berhasil ditangkap. Dan dengan itu, kekuatan DI atau TII mulai runtuh. DI atau TII bukan sekedar cerita masa lalu. Ia adalah pengingat bahwa menjaga persatuan lebih penting daripada memperjuangkan perbedaan dengan kekerasan. Karena Indonesia dibangun bukan untuk satu golongan, tapi untuk semua. Pemberontakan ini meninggalkan luka yang dalam, banyak korban, dan banyak daerah yang terdampak. Namun di balik itu, Indonesia belajar satu hal penting, bahwa perbedaan ideologi, jika tidak dikelola dengan baik, bisa memecah bangsa.